Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Dr. Parmin Ishak, SAK, MAK. Pada hari ini telah menyelesaikan dan mampu mempertahankan disertasi saya dengan judul Rekonstruksi Konsep Judgment Audit dengan menggunakan pendekatan kritis. Tentunya setelah proses yang panjang, perjalanan yang panjang hingga capaian ini, saya berharap disertasi ini ataupun riset ini mampu memberikan gambaran baru dan konsep baru tentang bagaimana mekanisme judgment audit yang ada di Indonesia, dan kita merekonstruksinya dengan pendekatan Habermas dengan melibatkan legitimasi publik dalam hal pemberian dan produksi opini, sehingga opini ini benar-benar transparansi, merekonstruksi dari nilai kewajaran menjadi nilai kebenaran dalam sebuah opini audit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Rektor Universitas Ihsan Gorontalo Utara, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Keguruan, yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Sains, kami ucapkan selamat datang di Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 15 Januari 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venus Parmin Ishak, NIM C203-23041, judul disertasi Konsep Justifikasi Auditor Pendekatan Kritis, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktoral Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Tim penguji memasuki ruang sidang. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, hadirin dimohon berdiri. Kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya, Promo Venus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Profesor Dr. Ridwan SMSI akan dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Profesor Dr. Samsuri Rahim SE, SIP, MSc, AKCA, CPA. Ini adalah penguji eksternal. Yang kami hormati Dr. Fikri Karim SE, AK, MACC sebagai sekretaris. Yang kami hormati Dr. Haryono PK Mas SE, MACC, AKCA sebagai oponen. Yang terhormat Dr. M. Iqbal Abu SE, MSc, yang terhormat Dr. Muhammadin SE, MSc, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andi Matula dan SE, MSc, ini sebagai promotor. Yang terhormat Dr. Nina Husnita Yamin SE, MSc, sebagai co-promotor. Yang terhormat Dr. Muhammad Ansar SE, MSA, sebagai co-promotor.
Baik, untuk mengawali sidang ujian promosi ini, pertama-tama saya persilakan kepada promotor untuk membacakan pertanggungjawaban akademik. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang Profesor Dr. Ridwan SMC AKSI. Yang saya hormati sekretaris sidang Dr. Fikri Karim SE Magister Accounting AKSI. Yang saya hormati oponen eksternal Profesor Dr. Samsuri Rahim SE SIP MSc AKSI CPA. Yang saya hormati oponen internal Dr. Haryono P. Kamase SE M Magister Accounting AKSI. Dr. N. Iqbal SE MSc AK. Dr. Muhammad Bin SE MSc AK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kami dari tim promotor yang terdiri atas Profesor Dr. Ali Matulada sebagai promotor, Dr. Mina Yusnita Yamin SMC AK sebagai co-promotor, dan Dr. Muhammad Ansar SMSA AK sebagai co-promotor. Untuk membacakan pertanggungjawaban akademik saudara Promovendus, mulai dari identitas diri sampai kelayakan disertasi untuk diujikan pada sidang ujian terbuka hari ini. Identitas diri Promovendus: nama Parmin Ishak, NIM C20323041, tempat tanggal lahir Mola Mahu 19 September 1992. Alamat rumah Desa Bongo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Walemo, Gorontalo. Nama istri Nur Lasimatur Firma Soleha. Tempat tanggal lahir Paguyaman 25 April 1993. Nama anak yang pertama Arsila Raisa Putri Ishak, lahir di Gorontalo 15 Januari 2017. Kemudian yang kedua Safana Arsinta Almahira Ishak, lahir di Gorontalo 19 September 2022. Promovendus Parmin Ishak menempuh pendidikan sarjana pada jurusan akuntansi S1 di Universitas Ihsan Gorontalo tahun 2011 sampai tahun 2015. Dan melanjutkan ke pendidikan magister akuntansi S2 pada Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2015 sampai tahun 2018. Saat ini Promovendus berprofesi sebagai dosen pada Universitas Ihsan Gorontalo Utara dengan jabatan fungsional sebagai rektor. Selain berkarir sebagai akademisi, Promovendus juga aktif sebagai penulis dan telah menghasilkan 17 buku referensi dan chapter book, termasuk dalam bidang akuntansi publik, auditing, penguasaan sektor publik, dan tata kelola pemerintahan. Hadirin yang saya hormati, pada tahap ini tim promotor memiliki kewajiban akademik untuk menyatakan kelayakan ilmiah dari karya disertasi agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan sidang terbuka yang terhormat ini. Disertasi saudara Promovendus juga telah melalui berbagai evaluasi akademik, mendapatkan masukan konstruktif serta arahan metodologis baik dari tim promotor maupun para oponen ahli melalui forum-forum akademik sebelumnya. Setelah memperhatikan gagasan, ketekunan, serta capaian akademik Promovendus, tim promotor menilai
bahwa Pronotendus layak diajukan ke hadapan sidang terbuka ini guna dipertimbangkan lebih lanjut sesuai tradisi akademik Universitas terlapor. Bobot mutu akademik. Disertasi Pronotendus berjudul Rekonstruksi Konsep Judgment Audit, Pendekatan Kritis, mengangkat persoalan yang bersifat aktual dalam dunia audit publik di Indonesia, terutama dalam konteks pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Selama ini opini audit, khususnya wajar tanpa pengecualian (WTP), sering diterima publik sebagai indikator integritas pengelolaan keuangan negara. Namun fakta menunjukkan bahwa sejumlah pemerintah daerah yang memperoleh WTP tetap terlibat dalam kasus penyimpangan atau korupsi. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan epistemik antara legitimasi administratif yang melekat pada opini audit dan legitimasi moral dalam akuntabilitas publik yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, topik ini relevan tidak hanya bagi pengembangan keilmuan auditing sektor publik, tetapi juga bagi tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dari sisi originalitas gagasan, penelitian ini menghadirkan pendekatan yang berbeda dari penelitian audit konvensional yang umumnya berbasis paradigma positivistik. Pronotendus memandang judgment audit bukan sebagai tindakan penalaran individual semata, melainkan sebagai konstruksi sosial profesional yang dibentuk oleh interaksi antara bukti, norma, institusi profesional, relasi kuasa, serta komunikasi. Penggunaan teori tindakan komunikatif Habermas sebagai kerangka analitik dalam penelitian audit publik merupakan kontribusi teoritis yang kuat dan jarang ditemui dalam literatur auditing di Indonesia. Hal ini menghasilkan reposisi konseptual yang memperluas ranah filosofi of auditing, tidak hanya menilai prosedur teknis audit, tetapi juga rasionalitas, sistemik, dan komunikasi yang menyertainya. Dari sisi desain penelitian, Pronotendus menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma kritis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen pemeriksaan. Unit analisis penelitian ini mencakup proses pemeriksaan dan pemberian opini audit oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Desain metodologis tersebut menunjukkan kesesuaian antara rumusan masalah, paradigma, serta tujuan penelitian. Selain itu, pendekatan memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji interaksi kekuasaan, komunikasi, dan rasionalitas dalam praktek audit publik, sehingga memperkaya spektrum metodologis dalam kajian auditing yang selama ini didominasi oleh penelitian kuantitatif dan eksploratory. Sistematika penyusunan disertasi telah disusun secara ilmiah dan sesuai dengan ketentuan akademik, dimulai dari pendahuluan yang memuat latar belakang dan urgensi penelitian, diikuti oleh tinjauan pustaka mengenai teori audit, filosofi of auditing, serta teori tindakan komunikatif. Bagian berikutnya memuat metodologi penelitian, kemudian hasil penelitian dan pembahasan yang mengintegrasikan temuan lapangan dengan kerangka teori. Pada bagian akhir, disertasi memuat rekonstruksi konseptual yang menjelaskan model judgment audit baru serta kesimpulan dan implikasi penelitian. Struktur ini memperlihatkan konsistensi antara paradigma, metode, dan tujuan penelitian. Berkaitan dengan hasil penelitian, disertasi ini menunjukkan bahwa judgment audit bukan sekedar keputusan rasional individual auditor, melainkan konstruksi penilaian profesional yang dibentuk melalui interaksi bukti, norma, intuisi profesional, relasi kuasa, dan komunikasi. Temuan inti penelitian ini mencakup yang pertama, legitimasi kuasa auditor beroperasi melalui struktur kelembagaan pemeriksaan. Yang kedua, prosedur audit
menyaring realitas empirik menjadi realitas administratif. Yang ketiga, intuisi profesional menutup ketidakpastian di luar aturan formal. Yang keempat, interaksi terperiksa berlangsung dalam relasi tidak simetris. Laporan hasil pemeriksaan LHP berperan memformalkan kebenaran sistemik. Yang keenam, rasionalitas normatif dan materialitas menjadi amban negosiasi kebenaran. Opini audit khususnya OJT bertindak sebagai simbol legitimasi publik, bukan jaminan bebas perahu. Dari ketujuh temuan tersebut, Permendikbud kemudian merekonstruksi judgment audit menjadi satu model epistemik komunikatif, 6 ruang reflektif yang meliputi ruang pembuktian, ruang normatif, ruang seleksi makna, ruang integrasi profesional, ruang formulasi, dan ruang legitimasi publik. Melalui model ini, judgment audit tidak lagi dipahami hanya pada level teknik dan administratif, tetapi bergerak hingga ruang akuntabilitas publik, sehingga menuntut terpenuhinya validitas epistemik, normatif, dan moral dalam pemberian opini audit. Melalui forum sidang yang terhormat ini, kami selaku tim promotor menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh program Pasca Sarjana Universitas Tadulako untuk membimbing proses akademik Permendikbud hingga pada tahap ujian terbuka disertasi hari ini. Seluruh proses studi telah ditempuh oleh Permendikbud secara sistematis, mulai dari penyusunan proposal, seminar hasil, ujian kualifikasi, hingga penyusunan dan penyelesaian disertasi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku. Setelah mencermati gagasan, ketentuan, serta kapasitas akademik Permendikbud dalam menyelesaikan disertasi yang berjudul Rekonstruksi Konsep Judgment Audit, Pendekatan Kritis, kami memandang bahwa Permendikbud telah menunjukkan kemampuan dalam mengintegrasikan landasan teoritis, metodologis, dan empiris dengan baik. Disertasi ini bukan hanya memenuhi syarat formal sebagai karya ilmiah tingkat doktor, tetapi juga memiliki kontribusi ilmiah yang layak dipertanggungjawabkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang auditing sektor publik, filosofi of auditing, dan akuntabilitas pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, tim promotor menyatakan bahwa disertasi Permendikbud layak diujikan ke hadapan sidang ujian terbuka doktor hari ini, sesuai dengan tata aturan akademik yang berlaku di program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Adapun keputusan mengenai kelulusan Permendikbud pada sidang ujian terbuka hari ini sepenuhnya kami serahkan kepada keilmuan, otoritas, dan integritas akademik para penguji dalam sidang terhormat ini. Kepada seluruh hadirin, sivitas akademika, para penguji, dan tamu undangan yang berkenan hadir dan memberikan dukungan serta perhatian pada forum ilmiah ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayah dan ridhanya kepada kita semua dalam memajukan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Sekian, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya atas permohonan saudara Muhammad Jundus, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian rekonstruksi konsep justifikasi auditor pendekatan kritis. Kami persilakan sekretaris untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan pada hari ini. Silakan. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor
0160-58.12/KM/2026 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi ilmu ekonomi S3 pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca rekomendasi koordinator program studi ilmu ekonomi tentang tim penguji ujian terbuka promosi program doktor mahasiswa ilmu ekonomi. Menimbang bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat ujian terbuka promosi program doktor mahasiswa ilmu ekonomi terbuka promosi doktor mahasiswa pasca sarjana Universitas Tadulako sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor strata 3 atau S3 ilmu ekonomi dan seterusnya, mengingat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi terbuka di bawah ini. Nama Parmin Ishak, NIM C203-23041, program studi doktoral ilmu ekonomi. Judul penelitian, rekonstruksi konsep justifikasi auditor, pendekatan kritis. Tim pelaksana, Profesor Dr. Ridwan S.E. MSc AK sebagai Ketua Merangkap Penguji, Dr. Fikri Karim S.E. AK MACC Sekretaris Merangkap Penguji, Profesor Dr. Samsuri Rahim S.E. SIP MSc AK CPL Penguji Eksternal, Dr. Haryono P. Kamase S.E. MACC AK CE Penguji Internal, Dr. M. Iqbal A. S.E. MSc AK Penguji Anggota, Dr. Muhammadin S.E. MSc AK Penguji Anggota, Profesor Dr. Andi Matulaga S.E. MSc AK Promotor Merangkap Penguji, Dr. Nina Yusmita Yamin S.E. MSc AK Co-Promotor Merangkap Penguji, Dr. Muhammad Ansar S.E. MSc AK Co-Promotor Merangkap Penguji. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Palu pada tanggal 7 Januari 2026 Direktur Profesor Dr. Insinyur Iwayan Sutapa Master Engineering. Terima kasih. Baik, setelah kita menyimak secara legalitas sudah ada SK pelaksanaan ujian, kemudian promotor juga mempersilahkan tim penguji untuk melakukan ujian. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama Parmin Ishak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita pertanyaan, sekedar informasi kepada Promotentus bahwa yang menguji Anda saat ini adalah semuanya dosen akuntansi. Jadi Promotentus harus hati-hati nanti, artinya ya karena semua dosen akuntansi, semua pakar, ya semua itu saya pesankan Promotentus untuk mempresentasikan sebagai waktu paling lama 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati tim pelaksana ujian promosi doktor pada pagi hari ini, yang terhormat amat terpelajar Profesor Dr. Ridwan S.E. MSc AK selaku Ketua Penguji sekaligus Merangkap Penguji. Yang saya hormati Dr. Fikri Karim S.E. MAK Magister Accounting, ya, selaku Sekretaris sekaligus Penguji.
Yang saya hormati Profesor Dr. Samsuri Rahim, SE, SIP, MSc, AK, CA, CPA sebagai penguji eksternal pada kesempatan pagi ini. Yang saya hormati Dr. Haryono PKMC, SE, Magister Accounting, AK, CA sebagai penguji internal. Yang saya hormati Dr. Iqbal ASE, MSc, AK sebagai penguji anggota, Dr. Muhammad Din SE, MSi, AK sebagai penguji anggota, Profesor Dr. Andi Matulada SE, MSi, AK selaku promotor sekaligus penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Nina Yusnita Yamin SE, MSi, AK selaku promotor sekaligus penguji, Bapak Dr. Muhammad Ansar SE, MSA, AK selaku promotor 2 sekaligus tim penguji, dan seluruh tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan ini. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan terima kasih Ibu Rektor telah memindahkan kantornya dari Universitas Gorontalo Utara, dipindahkan ke sini seluruh pejabat yang dihadirkan di tempat ini. Pertama, saya ingin menyampaikan sebuah kegundahan dalam keberangkatan pertama kali saya melakukan riset ini. Pertama adalah ini berangkat dari sebuah kritik terhadap auditor sektor publik yang dinilai terlalu menekankan rasional sistem berupa kepatuhan administrasi dalam hal memproduksi sebuah opini. Banyak gejala-gejala yang terjadi, memang banyak perdebatan yang terjadi pada saat pemberian opini. Makna opini ini apa sebenarnya? Makna opini banyak yang menafsirkan dalam berbagai macam bentuk, sehingga produksi opini WTP seringkali hanya beroperasi pada nilai-nilai administratif. Berangkat dari kritik terhadap hal tersebut, saya selaku calon promopendu, saya selaku peneliti tentunya saya punya tanggung jawab moral sebagai seorang peneliti di bidang akuntansi. Sehingga dari perspektif itulah saya coba merangkai sebuah model ataupun mencoba ingin melakukan rekonstruksi terhadap justifikasi auditor dengan melakukan pendekatan kritis. Sehingga pada kesempatan ini saya tersajilah sebuah disertasi yang berjudul rekonstruksi konsep justifikasi auditor. Pertama, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, kita kalau melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, hampir setiap tahun, hampir setiap periode, opini selalu dipublikasikan. Begitu banyak opini-opini yang beredar di setiap instansi. Tapi kalau kita melihat SPI yang ada di Indonesia, justru kita berada pada kategori rentan. Jika kita melihat nasional, itu hanya berada pada posisi 71,5% yang sangat rentan terhadap akuntabilitas ataupun terjadi fraud. Yang kedua, Bapak Ibu, kita coba lihat, kita coba merangkai, ada beberapa fenomena yang unik di beberapa pemerintahan. Kita lihat, saya coba merangkum dalam 10 kasus-kasus terbesar yang ada di Indonesia. Kita melihat ada 10 kepala daerah yang selalu mendapatkan WTP lebih dari 5 kali, ujung-ujungnya adalah fraud, ujung-ujungnya adalah masuk dalam tindak pidana korupsi. Padahal produksi opininya selalu WTP. Berangkat dari sinilah penelitian ini berawal, sehingga peneliti coba melakukan rumusan untuk berupaya memahami, menganalisis secara kritis bagaimana konsep judgment audit dalam hal ini diberikan legitimasi kuasa kepada salah satu instansi, yakni Badan Pemeriksa Keuangan, yang merupakan satu-satunya yang bisa memberikan opini, khususnya dalam konteks pemberian opini yang seringkali menjadi alat legitimasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga berangkat dari rumusan itu, tujuan penelitian saya adalah mencoba melihat
cara auditor untuk membangun konsep judgment-nya dan sekaligus merekonstruksi konsep judgment dalam pemberian opini dengan melakukan pendekatan kritis Habermas. Dasar penelitian, Bapak dan Ibu, penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kritis. Teori kritis yang berkembang sebagai gerakan intelektual yang pada dasarnya bertujuan untuk memahami dan mengubah struktur sosial, politik, ekonomi, dan menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan. Objek penelitian ini, Bapak Ibu, merupakan konsep judgment auditor dalam proses pemberian opini pada laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, tentunya subjek penelitiannya adalah Badan Pemeriksa Keuangan, dalam hal ini adalah auditornya. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, ada beberapa temuan yang saya coba gambarkan dalam hasil penelitian ini. Kalau kita gambarkan menurut Maltz and Musarrat, bahwa konsep dasar unsur keputusan dalam mengambil atau menjudgment sebuah audit itu harus pertama kekuatan bukti, itu mengukur bagaimana sahnya sebuah bukti dan cukupnya sebuah bukti untuk menetapkan opini, apakah opini ini layak atau tidak. Kemudian setelah mengumpulkan bukti, menciptakan ruang penalaran, dalam hal ini adalah penalaran logis dan penalaran profesional sehingga tercipta produksi dari opini. Namun Bapak Ibu, setelah melakukan penelitian, ada beberapa temuan penting yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah konstruksi, ternyata dalam hal melakukan judgment audit terbentuklah konstruksi sistematik dalam bukti audit. Dalam hal ini, dalam proses pemberian, dalam proses justifikasi tersebut sering dibatasi oleh prosedural, kemudian terjadi tekanan sampling. Kadang sampling banyak yang tidak, mohon maaf, yang belum mampu mewakilinya. Kemudian juga tekanan waktu yang tercipta dalam hal konstruksi pengumpulan bukti. Kemudian yang kedua adalah normatif prosedural chart atau kepatuhan pada SAP, format dan struktur yang telah ditetapkan baik dalam SPKN dan kemudian diturunkan dalam juknis BPK. Temuan ketiga, pada dasarnya materialitas bekerja sebagai mekanisme seleksi dan reduksi makna. Kadang penentuan material tidak semata bersifat teknis, tapi menjadi arena negosiasi yang menentukan temuan mana yang diangkat dan mana yang direduksi. Biasanya penyimpangan ini selalu bernilai sosial besar dan dapat kehilangan bobot dalam hal menjudgment audit. Temuan keempat, Bapak dan Ibu, tentunya untuk menjudgment ada keyakinan dalam memberikan opini. Keyakinan profesional audit selalu berfungsi sebagai mekanisme dalam penutupan judgment, bukan sebagai intuisi subjektif individual. Keyakinan profesional terbentuk dan distabilkan melalui proses review berjenjang dan otoritas struktural. Perubahan opini tidak selalu dipicu oleh temuan baru, tapi selalu mempertimbangkan temuan-temuan sebelumnya dan selalu mempertimbangkan opini-opini sebelumnya, sehingga bisa dikatakan kalau bagus opini-opini sebelumnya, bisa jadi akan mempengaruhi bagusnya opini tahun ini, walaupun ada beberapa yang menurut Provendus adalah masih dalam kategori materi. Kelima, penelitian ini mampu menemukan bahwa struktur kelembagaan audit memainkan peran sentral dalam pembentukan judgment. Judgment auditor lapangan disaring dan diselaraskan melalui proses review, hierarki, dan ujungnya keputusan berada pada supervisor. Dalam hal ini untuk memproduksi opini. Jadi kadang hasil temuan daripada tim pelaksana lapangan selalu terpental dalam hal proses review dan jenjang. Bisa jadi ada salah satu temuan yang saya temuan unik, kadang auditor, apalagi yang ditugaskan itu adalah auditor dengan jenjang auditor muda, kadang sudah ada temuan yang dipegang, tapi pada saat proses review berjenjang bisa berubah sesuai dengan proses hierarki dan review yang terjadi, sehingga saya menjustifikasi bahwa judgment audit bisa berubah pada proses-proses itu dan ada celah dalam proses review.
Sehingga dari temuan-temuan itu saya coba melakukan rekonstruksi model dari sebelumnya yang digambarkan oleh Maud dalam melakukan judgment audit harus memiliki kekuatan bukti dan ruang penalaran. Saya menambahkan satu dan melakukan injeksi terhadapnya dengan menambahkan satu, melibatkan publik dalam hal pemberian opini. Memang ini agak sulit dalam hal memberikan prosedural dan melibatkan publik karena ini bukan investigatif, ini adalah pemberian opini. Pada opini ini telah menjadi produk marketing daripada para pemimpin-pemimpin yang dilakukan audit. Kenapa? Karena memang setiap kali kalau kita sudah keluar LHP dan dinyatakan opini, banyak sekali media. Kabupaten A mendapatkan opini A, mendapatkan opini WTP, ujung-ujungnya fraud, ujung-ujungnya berbaju orange, ujung-ujungnya DPO dan lain sebagainya. Ternyata memang tidak ada hubungan antara opini ataupun prosedur penelitian dengan investigatif, karena ini dua hal yang berbeda. Tapi menurut saya dari sinilah kerangka dasarnya kenapa terjadi hal tersebut, karena memang kalau sudah keluar opini, disitulah tingkat kenyamanan daripada instansi yang diperiksa. Maka saya coba melakukan rekonstruksi dengan menambahkan satu ruang lingkup justifikasi dengan melibatkan publik, rasional publik acceptance. Saya tertarik dulu ada sedikit gambaran yang saya coba ini dulu pada saat kita mau lakukan seleksi penyelenggara pemilu, itu dulu tidak boleh ada publik yang menekannya. Dia cukup tim seleksi dipilih, kemudian dinilai berdasarkan kriteria sudah lolos jadi penyelenggara pemilu. Nah, karena perkembangan tekanan publik, akhirnya pada saat itu berubah. PKPU 2018 itu berubah menjadi apa? Sekarang untuk seleksi tim panelis wajib melibatkan publik dengan harapan ini calon-calon yang terpilih, maka harus melibatkan publik. Kira-kira publik dari calon-calon ini apakah ada celah atau tidak? Nah, saya coba menginjeksi hal itu ke dalam pemberian opini. Misalnya, kalau sudah ada opini sebelum ditetapkan dan SK-nya harusnya dipublikasi dulu untuk dilihat oleh masyarakat. Untuk apa? Membantu para auditor untuk memperluas opininya, memperluas bukti sampel penelitiannya agar supaya bukti ataupun sampel yang ditetapkan benar-benar menjadi suatu kebenaran, bukan suatu kewajaran. Terima kasih. Mungkin itu sekedar gambaran. Mohon maaf kalau sudah hampir 10 menit. Untuk itu saya mohon maaf jika waktunya sudah lebih. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Disiapkan, disimak baik-baik pertanyaan-pertanyaan dari tim. Yang pertama saya persilakan penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Samsudin Indonesia. Ya, saya persilakan. Saya berikan waktu sedalam-dalam seluas-luas. Silakan Bapak. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. atas video sudah promosi tadi dan sekretaris Bapak DKI akan hasil kemudian Bapak Dr. Aryo Kamasi akan sendiri dan bagaimana Dr. Muhammad Pak dan SDMS dan pada Bapak Dr. Muhammad Yunus Yesi akan paling banyak
Kemudian yang saya hormati Bapak Tim Promotor, Profesor Dr. Andi Matula, ada Ibu Dr. Nina Wisnudayani dan Bapak Dr. Muhammad Sarif dan paling khusus adalah Pak Partin. Selamat sudah di puncak kebahagiaan, tapi kayaknya dia ada sendiri lagi. Pak Partin dan para hadirin satu mudah-mudahan proses promosi berjalan dengan sesuai yang diharapkan, ya, terutama Pak Parmin. Dari penjelasannya tadi Pak Parmin, saya mau mengomentari, ya. Sebenarnya ini Pak Parmin menyebutnya audit judgment, tapi sebenarnya yang dia mau koreksi ini adalah LHP, ya. Berarti ini jadi auditor, ya, memang kita para akuntan sering ditanya bahwa kalau sudah ada laporan audit dan itu sudah ada opininya, hanya biasanya lampiran dia ikut. Kalau di LHP di pemerintahan, kalau dibaca itu semua lampiran temuan itu bisa satu pemerintah daerah di karena pasti ada kekurangan. Jadi sebenarnya dalam konteks audit, karena audit judgment itu menentukan sesuai dengan tujuan audit sebenarnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam segala hal, salah satu material dan sesuai prinsip atau standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi pemerintahan. Sebenarnya kuncinya secara formalnya atau proseduralnya. Tapi memang yang menarik di saat ini dari berbagai kasus, mungkin juga perlu dipilah kasusnya, ya. Kalau di sektor publik khususnya pada aspek korporasi pemerintah itu Garuda, itu kesalahan akuntansi, jadi betul-betul ada fault kesalahan akuntansi yang dilakukan dengan revenue recognized yang progresif. Nah, biasanya di pemerintah lebih banyak kesalahan administratif. Nah, karena masuk judgment itu tidak hanya orang akuntansi yang membutuhkan judgment, orang hukum membutuhkan judgment. Dalam konteks teori, apa istilahnya, teori murni hukum atau teori of law atau teori kepatuhan dari hukum, itu compliant theory of law. Kalau kita compliant audit, substantif audit. Karena yang dipertanyakan tadi di lembaga itu adalah ada suatu keharusan bahwa kita harus percaya kalau sudah ada laporan LHP, apapun pendapatnya WTP atau dia modified, itu dia. Jadi opini yang dimodifikasi. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dari Provendus karena membongkar, terutama juga ada di poin ke tanda petik wajah ya, dari laporan keuangan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kita sebagai seorang auditor, ya, karena banyak juga di sini yang
sekaligus dosen, nyambi juga menjadi auditor ya kan, seperti itu. Nah, ketika judgement ini dipertanyakan, karena kan yang mendasari keputusan itu adalah bukti. Keputusan pengadilan itu berdasarkan pada bukti. Keputusan audit itu berdasarkan pada bukti. Inilah yang diinvestigasi. Buktinya itu memenuhi kehidupannya, memenuhi relevansinya, kemudian memenuhi validitasnya. Boleh saya bikin sesinya Pak Ketua supaya tuntut ya. Bagaimana tanggapannya Pak Parmin tentang prosedur audit judgment ini sebetulnya? Penguji eksternal. Pertama, kalau saya melihat proses judgment audit sebenarnya, kalau melihat konsep maut semu syarat sebenarnya sudah sangat cukup dalam hal memproduksi sebuah opini. Apalagi kalau bukti sudah kuat, kemudian dilakukan penalaran oleh profesional yang sudah ditunjuk. Dalam hal ini adalah audit yang sudah memiliki profesi yang memang tugasnya untuk melakukan audit dan memiliki tingkat profesional, sebenarnya sudah sangat layak, tapi masih ada celah yang perlu untuk diisi. Pertama, dalam judgment audit, menurut pengamatan dan hasil penelitian dari saya sendiri, masih banyak celah, utamanya dalam hal pengumpulan bukti. Memang pengumpulan bukti pada saat ini adalah sampel, selalu melakukan sampel terhadap pengumpulan bukti. Namun kadang sampel ini masih juga belum cukup untuk menyelesaikan sebuah kewajaran. Memang dalam ini dinyatakan adalah wajar karena memenuhi ambang batas material. Justru ambang batas material itu yang mengganjal dan perlu untuk dilakukan kritik. Kenapa? Misalnya begini, OM ditetapkan 30% misalnya. Ini seperti temuan kemarin di BPK, OM misalnya ditemukan 30%. Misalnya pagu anggaran 1 triliun misalnya, APBD kami rata-rata di 1 triliun, misalnya 1 triliun, kemudian ambang batasnya tidak memenuhi 30% atau anggaplah 200 atau 29 miliar misalnya. 29 miliar itu masih masuk kategori imaterial atau tidak materi, dan itu bisa jadi menjadi opini WTP walaupun ada celah. Di celah itulah yang perlu untuk dilakukan rekonstruksi karena masyarakat menilai. Karena ini opini publik telah menjadi wacana publik, apapun yang dikasih oleh BPK, opini WTP wajar tanpa pengecualian, masyarakat tahu legitimasinya adalah itu sudah benar, bukan wajar. Walaupun kita tahu prosedurnya itu adalah wajar, tapi masyarakat awam menilai, termasuk juga mungkin kalau saya sampaikan dengan di ruangan ini pasti akan menilai kalau sudah WTP berarti itu sudah benar. Jadi tidak ada istilah masyarakat awam itu mengenal WTP wajar itu adalah sebuah kebenaran, sehingga ada ketidakseimbangan pemahaman antara auditor ataupun yang melakukan judgment dengan publik, padahal publik yang butuh informasi ini. Mungkin itu Prof dari saya. Terima kasih. Tapi yang dijelaskan tadi mengarah kepada dan nyambung sebenarnya dengan apa yang ditulis tentang hubungan komunikatif dengan auditor dan klien atau pemerintah. Sebenarnya kalau Bapak ini mendalami bahwa di dalam konteks audit ya, terutama pada level korporatif ya, audit firm itu kita kenal ada istilah interaksi verbal atau komunikatif, ya, verbal komunikatif antara subordinat dengan superior. Jadi, karena ini pelan-pelan kita menuju ke ilmu kuasa, relasi kuasa. Itu kalau bahas itu tidak hanya pada apa yang disampaikan di dalam situ, ya, bahwa itu kebiasaan di dalam praktik, bahwa tim auditor ini dia akan
melakukan diskusi verbal. Jadi ada hubungan antara relasi kuasa subordinat dengan superior, dengan supervisor, manager, ke partner. Dalam setiap hasil judgment yang dihasilkan, mulai dari level bawah sampai keputusan nanti harus bersetujuan dengan partner. Kalau di dalam praktek akuntansi audit untuk apalagi namanya perusahaan. Nah, Pak Parmin banyak menyinggung dengan bahwa ada komunikasi juga dengan antara auditor dengan klien. Kemudian Pak Parmin menawarkan harus ada komunikasi atau mungkin bukti itu dihiring secara pasti. Maksudnya saya seperti itu kasarnya. Jadi ini loh hasil buktinya dari kegiatan pemerintah. Apa benar atau tidak buktinya ini? Ini bukan lagi transparan tapi telanjang, ya kan, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Martin, jika setiap judgment audit apakah untuk mendapatkan apalagi namanya net decision istilahnya ya, apakah memang kita semua itu harus ditelanjangi dalam konteks perspektif public ethics, ya kan, public ethics. Jadi banyak dalam risiko-risiko judgment ini jika memang kita mau bongkar, karena jangan sampai juga nanti di public hearing ini untuk bukti justru juga ada kepentingan, tapi bukan lagi relasi antara superior dengan subordinat. Kalau yang tadi saya sampaikan itu dua kekuatan relasi kuasa ini antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Tapi kalau dia dihitung itu relasinya berbeda. Relasi kepentingan siapa yang membayar, iya kan, siapa yang mendapatkan keuntungan dari bayaran, sehingga dia harus bekerja betul-betul. Saya ingin ditanggapi karena memang belum dijelaskan itu, karena mungkin belum sampai ke sana. Ya, terima kasih Prof. Mungkin saya ingin menangkap yang disampaikan oleh Prof. Apakah memungkinkan jika seluruh judgment yang telah ditetapkan atau yang sudah ada HP-nya dan tiba-tiba ini terbawa publik untuk mengomentarinya, apakah layak atau tidak? Memang dari segi dari segi anggaran memang tidak, audit sangat terbatas untuk masuk ke ranah itu. Namun ini karena ini adalah sebuah penelitian yang baru dan ini baru memulai dasarnya, sehingga sebenarnya saya ingin mengajak para peneliti-peneliti audit untuk memperkuat ini, untuk mendorong ini agar supaya ini menjadi ruang publik, bukan lagi ruang privat, di ruang yang katanya review berjenjang, komunikasi berjenjang antara tim superior dengan tim verbal. Tapi pada dasarnya saya ingin mengembalikan bahwa opini audit itu bukan sebuah given, tapi menurut saya opini itu terbentuk dari realitas sosial atau sosial konstruk yang mulai dibangun dari pembuktian sampai review berjenjang, dan ini adalah pemberian opini. Tapi objek yang sebenarnya yang ingin meminta pertanggungjawaban ini bukanlah berbeda dengan privat. Kalau privat, objek yang membutuhkan opini adalah pemilik saham atau rekan-rekannya. Namun di sektor pemerintah yang membutuhkan itu adalah masyarakat publik, bukan institusi yang diperiksa, sehingga perlu untuk melakukan injeksi terhadap hal-hal tadi yang saya sampaikan. Izin Pak, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya persilakan
Dr. Haryono Pekawase, SEM ACC Akaji. Saya silakan. Terima kasih Prof. atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat pimpinan anggota dan tim promotor, kepada yang terhormat yang sangat berbahagia hari ini dan terkhusus kepada Profesor Pak ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Ya, saya kira ini dikejar waktu dan dibuat juga dengan sangat baik. Meskipun demikian masih ada beberapa yang bisa memungkinkan grade-nya menjadi lebih bagus kalau dikasih kesempatan. Secara keseluruhan saya pikir sudah sangat luar biasa dan untuk membuat lebih baik lagi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dimurnikan Pak Fahmi sepertinya belum bisa membedakan mana yang akuntansi dan mana yang audit. Di latar belakang itu masih tercampur. Nah, itu bisa dibedakan sebagian. Yang kedua, pendekatan privat dengan pendekatan sektor publik itu bercampur aduk dan secara filosofis dia berbeda. Jadi kalau Pak Parmi menggunakan Ross and Sarah itu sangat profesional dan profesionalisme dia itu ke publik di sini untuk Ross and Sarah itu adalah pemegang saham dan calon pemegang saham. Itu konstruksinya berbeda. Itu sangat luar biasa kalau Pak Parmi itu menggunakan power 917. Power itu audit sosial sebetulnya. Social audit, verification of ritual of verification itu jauh lebih baik daripada itu syarat defense daripada filosofi of auditingnya menjadi syarat. Pertanyaan saya itu Bapak ini bisa dijawab oleh saya. Sering mengatakan sering di dalam ini sering mengatakan sistem, tetapi dia tidak tuntas. Sering mengatakan audit juga tidak tuntas. Nah, ada beberapa kata itu mengatakan kompleksitas audit, modern audit. Nah, menurut Pak Parmi, secara etimologi audit itu apa sebenarnya? Pada konsepnya sebenarnya audit itu adalah satu kata sebenarnya dalam audit, insurance ataupun kalau saya memahaminya, audit itu adalah sebagai sebuah asuransi atas kelayakan laporan keuangan yang dibentuk. Kata kuncinya itu. Meneriakkan laporan audit, jadi meneriakkan laporan supaya orang dengar. Artinya auditor itu mendengar dia. Nanti abad ke-16, abad ke-14 dia berubah jadi Augustus. Nanti abad ke-15 dia berubah ke Jasmine. Supaya kita tahu yang mana modern, yang mana bukan. Nanti bisa. Selanjutnya, setelah Pak itu bisa membedakan masuk ke Ibermas. Nah, ini masih tercampur antara theoretical framing dan methodological approach. Nah, itu harus diperhatikan. Menurut Pak Parmi, Ibermas dialektika komunikasi actionnya Ibermas ini dia dipakai sebagai theoretical framing atau methodological approach. Akhir metodenya berubah, jadi sudah digunakan dalam metodologi dan juga sebagai metodenya. Tapi setelah hasil itu berubah, metodenya sudah tidak menggunakan, metodenya sudah berubah. Jadi Habermas tidak menggunakan metode. Oke, selanjutnya saya persilakan Dr.
Silakan. Palang menikah. Banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Parmin sampai di tahapan promosi, diskusi dan ruang kajian teoritis dan filosofis. Sudah banyak kita lalui ya, baik secara personal maupun secara kelembagaan di luar proposal, tutup dan di hasil. Memang Pak Parmin ya, kajian-kajian filosofis itu sebenarnya untuk mengkaji kajian filosofis itu harus ada bekal yang harus kita pegang ya. Yang pertama itu baca dan baca lagi dan seterusnya. Yang kedua, kajian filosofis kadang memaksa kita untuk secara dalam ataupun perangkat naik ke ruang kasar. Tapi di antara semua hal itu, kita harus punya bekal yang satu namanya pengamal, itu sabuk pengamal. Ini penting supaya kalau kita jatuh jelas pendaratannya kira-kira begitu. Naik dan saya mau tanya ke Pak Parmin, karena ini dialektika kita ini kan sudah sampai di tahapan yang klimaks lah kira-kira. Dan bagaimanapun juga kritik itu selalu kan menggoyang pemahaman ya. Segala sesuatu yang dianggap mapan selalu ingin kita goyang. Dan Pak Parmin posisi menggoyang sekarang ini. Dan rekodnya kan harus menyebarkan apa itu pemahaman ya Pak Parmin. Nah saya mau tahu ini Pak Parmin, dialektik kita ini yang sudah sampai dalam, sudah sampai mengangkasa. Yang pertama ini adalah saya termasuk tidak setuju kalau ini dibawa ke ruang publik. Nanti silakan dikomentari. Pertama, jangan sampai kita keliru menggunakan Habermas dengan teori tindak komunikatifnya. Memang selalu di ruang publik, tapi syaratnya ada. Syaratnya itu harus ada kesetaraan ilmu, kesetaraan rasional. Nah itu kan harus sampai ke situ. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu? Untuk sampai ke situ, ruang kesetaraan itu adalah proses yang ada di masyarakat modern kira-kira ya Pak pahaminya. Masyarakat yang sudah lengkap kira-kira ini. Nah, kalau di kita kan kira-kira apakah sudah lengkap dan terpenuhi hak itu kan itu adalah hal yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, ini kan adalah ruang diskusi. Kemudian yang dari itu saya mau tanya dulu dudukan kita ini Pak Parmin. Yang detail tadi. Yang berikutnya adalah hal yang sepele yang saya mau tanyakan, karena memang kan kritis, postmodernis juga memberi ruang terhadap kesepelean. Nah, yang sepele yang saya mau tanya ini adalah apa itu ruang publik? Apa yang dimaksud dengan wajar? Apa yang dimaksud dengan benar? Apa itu wajar tanpa pengecualian? Silakan. Pertama, kalau kita melihat dari definisinya, ruang publik itu adalah ruang komunikasi yang tidak membatasi kepada pihak manapun tergantung subjek. Itu satu. Yang kedua adalah kalau wajar, dia adalah instrumen yang menyatakan bahwa tidak selalu benar, tapi ada nilai-nilai ataupun ambang batas yang telah ditetapkan. Itulah wajar. Sementara tidak wajar itu adalah melebihi atau tidak sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan. Mungkin dari definisinya seperti itu untuk persoalan definisi tadi. Muhammad SMSIA. Silakan. Wabarakatuh.
Saya hormati ketua, anggota dan promotor serta khususnya penguji eksternal ini sudah berkenan hadir di tempat ini, serta dari pimpinan Universitas Iksan Gorontalo Utara dan special board yang duduk atau yang sedang berdiri di mimbar itu. Ya. Selamat buat Pak Parmin, saat ini sudah masuk ke tangga terakhir. Ya. Saya mengikuti yang dari pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Sebenarnya keinginan Pak Parmin ini sebenarnya apa? Ya, mau mengarahkan judgement audit ini ke arah benar atau salah, atau wajar atau tidak wajar. Pertama, memang ini agak sedikit dari pertama proposal sampai hasil memang ini yang menjadi perdebatan. Apakah ini akan menggeser model baru dari yang pertama menilai kewajarannya, kemudian menuju menilai kebenarannya, itu yang belum tuntas saya kemarin. Sebenarnya penilaian ambang batas kewajaran dan ketidakwajaran itu sebenarnya sudah final. Namun justru dari model itu Pak, banyak ruang-ruang yang memberikan celah kepada proses itu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, misalnya kalau kita sudah dapat wajar, sudah aman, sudah pandangan masyarakat tidak benar. Makanya penelitian ini coba menggeser ke arah sana dengan menetapkan, memberikan ruang publik dalam hal menilai ini juga, walaupun memang ada terjadi ketidakseimbangan pemahaman antara auditor yang memutuskan dengan publik. Namun dalam model ini mungkin keresahan kita terhadap korupsi mungkin akan sedikit berkurang persoalan itu, karena korupsi sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi. Namun konsep atau bangunan yang mungkin perlu untuk dirubah kembali. Makanya kalau saya mau bilang ini mau digeser ke benar dengan salah, ya adanya kritiknya mungkin mengarah ke sana sebagai orang awam dan masyarakat umum yang tidak bergelut di bidang itu, agar supaya misalnya begini, kan pengumpulan bukti itu berdasarkan sampel. Mungkin ada sampel-sampel yang tidak masuk dalam kategori nama material, tapi pada saat sudah diumumkan masyarakat bisa mengumumkan itu. Oh, di sini mungkin masih ada materi yang mungkin bisa dipertimbangkan kembali dilakukan perluasan audit. Sebenarnya ke tahap sana, bukan harus ini mau jadi benar atau salah, karena mau jadi benar atau salah itu berdasarkan perspektifnya tim lagi gitu. Jadi hanya menggeser itu model itu dengan menambahkan satu keterlibatan publik dalam hal menilai juga. Untuk apa? Minimal publik pada saat diumumkan mampu menambah bukti baru ataupun memperluas bukti yang belum masuk di dalam sampel. Walaupun tidak bisa dilakukan sensus karena biaya besar, waktu yang panjang dan lain sebagainya. Namun ini mungkin bisa membantu dalam hal memberikan opini yang quality auditnya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Pak Sekretaris Bapak Dr. Fitri Karyasi Aga yang nanti silakan Pak. Terima kasih Prof. Selamat Pak Parmin. Sudah selangkah lagi menuju saatnya gelar waktu. Saya tidak banyak bertanya Pak Parmin, cuma saran saja. Bagi saya pribadi, pendahuluan itu memiliki peran yang memiliki fungsi yang fundamental di perjalanan tulisan. Jadi baik buruknya menarik atau tidaknya tulisan itu saya lihat dari pendahuluan. Pak Parmin menuliskan tentang
penelitian tentang konsep judgment audit kan, fokus audit. Nah, di awal sudah menjurus ini. Audit adalah elemen krusial, tapi tidak jelas elemen apa, kenapa dia krusial di dalam bisnis dan pemerintahan modern, memberikan keyakinan seperti apa. Kalau seorang dokter kan menulis harus tegas, ya, maknanya harus jelas, dan referensinya harus kuat. Nah, seperti yang Pak Dr. Hayam katakan tadi, memang tercampur ini antara audit dan akuntansi. Kalau yang mau ditulis itu audit, maka perjalanan konsep audit itu yang di selama, ya, yang selama. Nah, Pak Hayam bilang tadi sejak zaman ya, pada zaman Mesopotamia itu, pada zaman Mesopotamia, zaman Mesir itu cuma mengecek apa kalau auditing. Nah, itu Pak Parman harus telusuri sampai ke era modern. Nah, fungsi audit pada zaman dahulu kala itu apa? Bagaimana dia berubah fungsinya dari zaman ke zaman hingga di zaman modern ini? Nah, jadi ada yang lompat-lompat memang di awal. Jadi paragraf pertama itu sebenarnya sangat menentukan kalau menarik tidak tulisan. Jadi ini agak tercampur, kemudian historinya tidak terlalu kelihatan. Nah, kalau dilihat historinya akan jadi sangat bagus tulisannya. Nah, pertanyaan saya akan di tulisannya karena saya percaya para tulisan lain akan bertanya. Di bagian awal saya melihat perjalanan tulisan Pak Parmin ini sangat dipengaruhi oleh berbagai pihak. Saya ucapkan di sini. Kalau ibunya ada Pak Parmin? Hadir juga. Ibu Lazimatul Hilman Soleha. Pak Parmin mengatakan bahwa istri tercinta, berarti ada yang cinta dan tercinta. Laki-laki memegang kaki. Dalam menyusun disertasi ini banyak mengalami kesulitan, hambatan, banyak dibantu oleh berbagai pihak. Tapi kenapa istri tercintanya tidak membantu ini Pak Parmin? Kenapa dilupakan? Antara tulisan di atas itu cuma sekedar membahagiakan istri, ternyata selama proses itu mana Pak Parmin? Tentunya saya hanya punya satu prinsip Pak, semakin tidak dipublish maka kecintaan. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa panjang perjalanan yang tidak perlu dibuktikan. Mulai janji saya untuk mengajak beliau untuk susah bersama dari SMK, kita lulus bersama di akuntansi. Kemudian saya mengajaknya untuk bisa lulus bersama sarjana, dan saya coba mengajaknya untuk S2, dan alhamdulillah hari ini S3-nya saya ajak bersama beliau. Jadi kecintaan itu tidak perlu dibuktikan lagi secara kita pindah pada penanya co-promotor dengan promotor, ya, karena dia juga bertindak sebagai peneliti. Co-promotor pertama saya persilakan Dr. Muhammad Ansar SE, MSAK. Saya berikan waktu 3 menit saja Pak, karena Bapak kan co-promotor ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Promotus. Saya tidak tahu apakah dikasih selamat atau tidak. Persoalannya perlu atau tidak? Belum perlu. Tadi ada
kisaran 5 tadi mulai tidak waktu dia tidak terbatas, kemudian menjadi 5 menit, kemudian 3 menit. Tidak tahu nanti sampai kunjungan itu tidak ada menitnya lagi. Baik, perlu saya memberi komentar tadi, ya. Pertama atas respon terhadap jawaban Pak Budi tadi mengenai kata ucapan itu, saya teringat bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa mengucapkan seperti itu dengan modus-modus tertentu. Bolehlah menyenangkan hati itu dan boleh juga menyakiti yang lain. Ada 3 menit tadi belum dihitung itu, 3 menit tadi. Introduksi. Pak Parmin, ada hal yang perlu dijawab terkait bahwa bahwa Venus tidak akan lama lagi jika itu diizinkan oleh Allah, karena saudara akan menggunakan dokter sehubungan dengan disertasi saudara ini, di mana itu adalah ada tadi disebut tentang dana filosofis, tentang metodologis. Terkait hal itu, pertanyaan saya, dari sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang saudara bikin ini, tolong tunjukkan kepada kami dari sisi ketiga tadi, disertasi saudara ya, wujudnya apa, dia bahan apa ini, dan bagaimana kegunaannya, atau dari sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Hanya sahnya katanya dokter itu yang baik riset mampu mengurai. Demikian. Pertama saya ingin menjelaskan dulu dari segi ontologisnya. Dalam penelitian ini sebenarnya realitasnya itu bukan judgment audit itu sebenarnya bukan dipandang sebagai given dari awal setelah saya sampaikan, namun terbentuk dari struktur sosial, kemudian dibentuk melalui interaksi tadi yang sudah berjalan, interaksi, komunikasi, dan kekuasaan yang ada di dalam proses judgment, kemudian ada refleksi dalam praktik pemeriksaan dan pemberian opini, dan juga terkondisi oleh struktur sistematik aturan dan standar. Dan ini memang sudah terlihat di dalam disertasi saya. Jadi bukan melihat sekedar judgment, bukan sekedar keputusan teknis individual auditor, namun juga hasil konstruksi melalui tadi hasil temuannya, relasi bukti, ada prosedural, intuisi profesional, dan argumen dalam relasi kuasa untuk mendapatkan judgment. Secara epistemologisnya tentunya penelitian ini berangkat dengan menggunakan pendekatan kritis, dengan menggunakan pisau analisis Habermas untuk sebenarnya yang ingin diungkap adalah mengungkap dominasi rasional sistem yang terbentuk dalam judgment audit. Itu sebenarnya yang kedua, mengidentifikasi distorsi komunikasi. Kemudian memahami pembentukan judgment audit sebagai intersubjektif sebagaimana telah saya gambarkan di dalam kerangka riset saya. Kemudian secara aksiologi tentunya peneliti ini sebenarnya ingin mengembalikan audit kepada sisi tadi, transparansi, akuntabilitas publik, kemudian integritas moral pemberi judgment, kemudian etika profesional audit yang memberikan judgment sebagaimana sudah saya jelaskan dalam disertasi saya. Jadi sebenarnya tujuan terakhirnya adalah ingin mengkoreksi ataupun merekonstruksi praktek audit yang selalu didominasi oleh prosedur dan administratif, agar pertama tidak menyesatkan publik, kedua tidak melegitimasi kekuasaan simbol seperti tadi saya sudah jelaskan, dan tidak menjadi alat politik bagi auditnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Selanjutnya saya persilakan Ketua Federasi hari ini. Selamat kepada Bapak Pedus, Pak Parmin Ishak. Khusus sebenarnya selamat terima kasih kepada penghuni eksternal Prof. Dr. Samsul Rahim yang sudah berkenan. Terima kasih atas perkenannya untuk menguji Prof. Pedus Parmin Ishak pada hari ini. Saya tidak terlalu banyak pertanyaan, cuma komentar-komentar yang saja karena tentu proses kita sama-sama dalam sampai dengan hari ini masih terus berdialektika. Tapi saya juga ingin menanggapi terkait dengan statement tadi dari Prof. Pedus bahwa siapa yang diajak susah bersama, tapi yang diajak senang bersama sama juga ya. Jangan sampai, karena ini ada perbedaan sekarang ya. Ini ada diajak susah bersama siapa, nanti diajak senang bersama dia yang lain. Kemudian karena konteksnya kritis, saya juga ingin mengkritisi tadi statement yang berikutnya Pak Prof. Pedus bahwa tidak perlu dipublikasikan. Justru harus dipublikasikan. Itu perbedaan. Yang terkira dengan yang tersurat. Kalau tidak terpublikasikan, bahwa maka dalam konteks perspektif yang berbeda, Pak Parmin tidak perlu mengucapkan ucap kami. Itu 1000 pernyataan. Saya kasih tahu sama suami saya, 1000 pernyataan tapi tanpa satu statement pernyataan tiada artinya. Ini dalam konteks dari pertanyaannya Pak Dr. Iqbal, Pak Dr. Haryono, bahwa kenapa agak diragukan ya kritisi terhadap perspektifnya Habermas, karena dia menuntut ada kesetaraan. Dalam konteks kesetaraan ini adalah kesetaraan rasional, yaitu common sense, pemahaman yang bersama, sehingga mungkin nanti di syarat, kalau boleh sekedar saya menyarankan kepada Bapak Pedus supaya tidak terlalu tinggi lompatannya atau terlalu jauh lompatannya, tentu ada proses untuk ke situ, yaitu perlu ada proses emansipatoris. Proses emansipatoris inilah yang menjadi menjembatani sehingga proses kesetaraan rasional itu bisa terjadi di ruang publik. Karena kita bisa sama-sama tahu konteksnya. Nah, jadi emansipatoris ini kan tercerahkan, orang semua tercerahkan. Nah, mungkin dalam konteks-konteks bentuknya nanti ditanyakan tadi Pak Dr. Haryono, gimana nanti bentuknya nih? Boleh jadi di ruang-ruang dialog dan ruang-ruang publik, debat-debat publik itu sebagai unsur yang dimasukkan supaya publik bisa mengetahui, kita kemudian tercerahkan bersama, sehingga dalam konteks misalnya pilkada atau pilpres itu bahan seperti itu juga menjadi bahan yang didebatkan. Nah, itu mungkin secara konteks untuk sehingga jembatan itu ada prosesnya ya, karena konsensusnya ya komunikasi itu kan intersubjektif ya. Kemudian tadi ada tanggapan, ada pertanyaan dari Pak Dr. Haryono terkait dengan etik dan emik. Tentu ini semuanya satu, Pak. Prof. Pedus sudah melakukan itu karena emik itu dalam konteks kealamian data. Ini bukan dari Pak Parmin, tapi dari informan atau narasumber memang. Jadi bahasa-bahasa emik yang betul-betul kealamian data lah yang berbicara. Konteks etik tentu karena Pak Parmin, Prof. Pedus menggunakan pemikiran Habermas. Secara metodologis ini juga sebenarnya Pak Parmin, Prof. Pedus sudah mengikuti. Karena walaupun tersirat, tapi dalam konteks melakukannya itu Prof. Pedus sudah melakukan, sehingga misalnya kita saya diskusi dengan Prof. Pedus dan Pak Parmin bahwa dalam melakukan wawancara itu tidak satu arah, tapi ada dialog
konteks dialog ini adalah metodologis yang dibangun sebenarnya dalam konsep Habermas. Nah, jadi ada kesetaraan. Jadi Promovendus juga memahami konteks yang dibicarakan, narasumbernya atau informannya juga memahami. Jadi ada intersubjektif. Kemudian mungkin agak melompat sedikit. Ini untuk sementara saya katakan tanda petik Promovendus, kita ini sementara bertuhankan kepada Habermas. Tapi komunikasi itu tentu tidak hanya dibangun antara auditor dan auditi, antara auditor dengan kemudian atau dengan publik, dalam hal ini konteksnya misalnya dengan legislatif, karena dia yang sebagai penerima dari hasil pemeriksaan LHKPN. Tapi komunikasi itu juga ada dibangun di dalam diri, terreflektif dalam diri auditor itu sendiri. Artinya kita sering begitu kan, kita berbicara pikiran kita dengan hati kita juga berbicara kan. Nah itu sebenarnya komunikasi, tapi tentu tidak dalam konteks perspektif Habermas. Mungkin dalam perspektif yang religiositas atau spiritualitas itu boleh jadi dikembangkan nanti ke sana. Nah, yang pertanyaan saya, mungkin untuk mengkerucutkan sini, mungkin kita butuh statement yang jelas, yang eksplisit dari Promovendus. Tentu ya tadi ya perbedaan atau friksinya, yang substansi dari yang before and after ini, atau dalam konteks sekarang ini kita bicara novelty, apa novelty atau kebaruan dari riset Promovendus. Terima kasih. Mungkin hal-hal lain sudah tidak ditanggapi kecuali yang terakhir. Yang pertama tentunya tadi dijelaskan secara mendalam tentang novelty yang ada dalam penelitian ini, menggeser model tadi dari model yang dibentuk oleh Maudsson kemudian menginjeksi Habermas menuju filosofi audit itu, sehingga menemukan satu novelty dan model yang baru. Model inilah yang menjadi sebuah novelty yang coba akan dikembangkan ke kemudian. Itu. Masih ada promotor lagi ya. Ya, persilakan Pak Profesor Dr. Ya, terserah. Saya silakan Pak. Terserah ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Promovendus, saya komentar ringan saja. Tidak ini juga tidak pragmatis, tetapi sedikit filosofis. Saya teringat dengan statement Pak Dr. Iqbal ketika ujian tertutup kemarin, bahwa hampir kita bersepakat kalau judgement audit itu bukan objektivitas tunggal. Ini menarik. Artinya apa? Bahwa judgement audit itu dia dari hasil interaksi multidimensi. Jadi dia diramu di dalam sebuah interaksi multidimensi. Ada dimensi teknis, ada dimensi kognitif, ada dimensi institusi, ada dimensi etis, dan dimensi inilah yang menjadi payung landasan operasional judgement audit. Tetapi
kalau judgement audit itu hanya mengandalkan interaksi dari dimensi multidimensi, maka itu tidak cukup. Tidak cukup. Dia harus dikolaborasi dengan multi paradigma. Itu berbeda. Kenapa? Karena multi paradigma itulah di sana kita menemukan berbagai pandangan terkait dengan prinsip-prinsip moralitas, dan ini harus jadi pertimbangan utama di dalam judgment. Itulah sebabnya sehingga saya selalu mengatakan bahwa kalau kita mau mendaki menuju puncak, maka kita harus mengkolaborasi dua ini dengan satu tujuan: peningkatan integritas profesional judgment audit itu insya Allah akan tercapai secara komprehensif. Nah, itu kriteria yang saya dikatakan. Cukup Anda mengatakan saya setuju atau tidak, itu saja ya. Saya sangat setuju personal. Cukup. Saya antara promotor dengan homogenis. Baik, saya juga ingin bertanya, tidak terlalu ini sebenarnya. Saya cuma terkadang kalau di luar itu selalu saya ditanya oleh publik, kenapa opini auditor itu biasanya WTP wajar tanpa pengecualian, seperti tadi fenomena yang ada. Kemudian tidak lama kemudian itu terdapat fraud. Di Sulawesi Tengah ini ada juga perda seperti itu. Ada 3 kali opini dengan WTP, pas lengser muncul fraud. Nah itu. Nah, publik juga bertanya, kalau seperti itu sudah WTP, opini yang tertinggi di auditor, apakah ini audit ini masih perlu atau tidak? Silakan. Ya. Terima kasih Prof. Pertama, dari awal memang konstruksi itu terbangun dari hal itu. Tentunya ada perbedaan pandangan. Kalau opini yang diproduksi itu adalah menilai kewajarannya. Menilai kewajarannya berarti ada ambang batas yang telah ditetapkan. Artinya ada hal-hal lain teknis yang mungkin tidak masuk dalam materi itu. Tapi berbeda dengan investigatif. Kalau investigatif itu prosesnya sampai pada tahapan itu, melihat mana yang benar, mana yang tidak, mana celahnya, dan itu adalah berada di dalam ranah APH. Jadi memang dua model ini yang selalu bertentangan antara hasil opini audit, karena hasil opini audit itu masih ada ambang batas tadi seperti ambang batas material yang sudah ditetapkan intinya, sehingga menemukan suatu kewajaran. Kenapa tiba-tiba ada korupsi setelah itu? Karena memang masih ada ruang terbatas yang belum dideteksikan juga. Buku 1 dan buku 2 itu dulu buku 1, 2, 3, sekarang buku 1 dengan 2 hasil opini audit. Biasa opini 1 hanya menilai kewajarannya, di opini 2 itu biasanya ada rekomendasi-rekomendasi, dan biasanya itu rekomendasi itu bisa jadi celah untuk menuju ke APH atau menuju perbaikan. Biasanya begitu program. Biasanya kalau sudah menuju ke APH itu biasanya dilihat dari rekomendasi yang di buku 2 itu. Karena di buku 2 itu terpampang jelas. Sulawesi Tengah misalnya WTP, tapi masih ada rekomendasi perbaikan berdasarkan instansi yang lain. Jadi itulah perbedaan keduanya, sehingga sebenarnya penelitian itu ini mendorong itu. Sudah sekalian saja investigatif dengan opini untuk berjalan bersamaan agar supaya quality audit yang memang kita harapkan memiliki integritas yang tinggi akan tercapai dan terwujud. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu atau tidak perlu tadi jawab? Pagi saya masih tetap perlu. Oke, baik, Om Felix. Ini semua tim sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita tidak sourcing lagi. Ya, di dalam tahapan ini saya tidak diskusi. Sisa
sudah ada rekapan. Rekapan ini sudah ada yang dibuat dipilih dari tim pemilih. Baik, berdasarkan dengan tabulasi nilai dari semua tim penguji, untuk nilai skripsi, disertasi itu mendapatkan nilai A. Setuju Pak Rami? Setuju, Pak sangat setuju. Ya. Kemudian mengenai mata kuliah, IPK untuk mata kuliah, IPK rata-rata untuk semua mata kuliah yang diwujudkan di luar disertasi adalah 3,94 IPK-nya. Kemudian ditambahkan dengan nilai ujian disertasi, maka Anda mendapatkan 3,98 sorry. Kalau Anda setuju, saya kembali ke depan untuk bertanda tangan. Ya, oke. Ya. Saya akan melanjut saudara sebagai seorang dokter. Saya Ketua Panitia Ujian Dokter melantik saudara Parmin Ishak menjadi dokter dalam bidang ekonomi, konsentrasi ilmu akuntansi. Moga-moga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi pengetahuan nusa dan bangsa. Dengan predikat setelah melihat nama studi 2 tahun 6 bulan pada salah 2 tahun 6 bulan, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Oke, kira itu. Saya persilakan kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, utamanya kepada kampus Pak Parmi, Ishak, saya kembalikan Pak Parmi ke Ishak. Jadi mulai dari prosedur yang ada di pasca ini, tentu banyak kendala-kendala yang bukan semuanya kendala, tapi itu adalah cobaan untuk menjadi seorang dokter. Demikian juga kepada keluarga, ya, pada istri, saya juga kembalikan Bu, Pak Parmin. Ya, mudah-mudahan ya pada saat saya kembalikan ada yang tidak berbeda, hanya sama saja sebelum dan setelah dokter. Ya. Saya kira itu dari saya. Saya persilakan Pak Parmin untuk memberikan barangkali atas kesempatan kata, silakan. Terima kasih. Tentunya setelah rangkaian ini saya kehilangan gaya untuk berbicara, speechless, karena memang capaiannya memang tidak terduga dari awal. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penguji yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, Ketua Tim Pelaksana Profesor Dr. Ridwan, yang mohon maaf saya ingin menjawab pertanyaan yang belum sempat terjawab. Setiap ketemu Prof selalu bertanya, kapan selesai? Izin Prof, hari ini saya ingin menjawab, hari ini saya ingin menyelesaikan pertanyaan. Kedua, Pak Dr. Fikri, ini komunikasi pertama dengan Pak Dr. Fikri. Tentunya saya mohon maaf jika ada perkataan dan pernyataan saya yang sempat salah ataupun yang tidak berkenan. Saya mohon maaf dan terima kasih telah bersedia untuk menjadi sekretaris penguji.
Terima kasih kepada Profesor Dr. Samsuri Rahim, SSIP, MSI, KCPA telah berkenan hadir walaupun dikonfirmasi pertama ada agenda lain dan beliau batalkan untuk hadir di tempat ini untuk menjadi penguji eksternal, dan itu adalah sebuah kebanggaan membatalkan kegiatan lain untuk kegiatan pengungsian. Terima kasih Prof sudah hadir. Terima kasih tim oponen. Pertama Pak penguji internal Pak Dr. Haryono, memang perkenalannya panjang dari awal perkuliahan, membangun juga dari awal. Alhamdulillah tempat diskusinya juga di bawah mangga, yang selalu menemani saya di bawah mangga. Kalau berdiskusi jadi taman akuntansi itu menjadi saksi perjuangan hingga menuju saat ini. Pak, terima kasih Pak Dr. Muhammad Iqbal, memang membangun dari awal, pertama kali bertemu di perkuliahan, dan pertama kali juga saya coba untuk, orang bilang jadi mu'alaf, yang awalnya dari kuantitatif menuju kualitatif. Jadi yang pertama berdiskusi dengan Pak Iqbal tentang filosofi of audit yang pertama, walaupun sampai saat ini titik temunya saya mohon maaf kalau belum mendapatkan titik temu yang pasti Pak. Yang berikutnya Pak Muhammad Din sebagai penguji, tentunya banyak masukan termasuk juga membangun konstruksi riset ini sehingga hari ini terlaksana, dan terima kasih telah menyediakan tempat. Setiap kali stres pasti tempatnya adalah Tridia Hills, tempat duduk, tempat untuk mengetik. Terima kasih. Berikutnya saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Ansar, walaupun banyak gagasan-gagasan yang telah direkomendasikan, walaupun dengan keterbatasan waktu, saya ingat 2 kali tidak hadir dalam ujian saya, tapi selalu memberikan rekomendasi yang fix. Walaupun tidak hadir beliau, tapi selalu untuk menyempatkan diri di Zoom, dan alhamdulillah selalu forum dan banyak memberikan masukan arahan, termasuk juga yang memberikan gambaran rekonstruksi ini menjadi arah ini rekonstruksi. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Dr. Nina. Memang konstruk Habermas ini, mohon maaf, menginjeksi Habermas ini ke dalam judgment audit. Memang pertemuan awal dengan Ibu Nina, walaupun di ujian apa yang satu saya tidak sempat tulus. Namun saya mohon maaf. Tapi setelah perbaikan, alhamdulillah dengan diskusi panjang, alhamdulillah di prelium ya Bu. Jadi di prelium keilmuan saya tidak lulus Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa jujur di sini. Dan ternyata pemeriksanya promotor saya sendiri. Tapi alhamdulillah setelah berdiskusi panjang mendapatkan titik temu, dan alhamdulillah hasil prelium itu pun dibawa dalam meja sidang pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Andi Matulada, yang mohon maaf saya agak bingung untuk menjelaskan. Yang jelas Prof. Andi ini menjadi tumpuan semua keluhan saya. Mohon maaf Prof kalau sudah menjadi orang bandel dan selalu mengeluh kepada Prof persoalan ini dan ini. Dan satu hal yang saya ingat, kalau sudah berdiskusi dengan Prof tidak mungkin tidak ada solusi. Dan alhamdulillah hari ini ada solusinya dan sudah berada di puncak ini. Terima kasih kepada hadirin yang hadir. Mohon maaf ya istri saya nanti belakangan karena itu spesial. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor. Mohon maaf kalau boleh saya bilang, Ibu Rektor memindahkan kantor untuk hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kantor Universitas Iksan Gorontalo Utara diizin dipindahkan di ruang sidang ini. Jadi yang hadir diundang 3 dari 4 dekan, ada dekan hukum, dekan ilmu komputer, dekan ilmu sosial, dan keguruan hadir 3-3-nya. Jadi 4 dekan, 3 dari 4 dekan hadir. Para kaprodi hampir semua hadir.
humas semua hadir alhamdulillah, dan teman-teman seangkatan ada banyak di sini PDIE yang sementara berjuang. Saya hanya ingin menyampaikan apapun kendalanya kalau tidak dilaksanakan maka tidak akan selesai, dan semoga teman-teman akan mengikuti jejak. Saya lihat ada banyak, insya Allah. Oh ya, ada ketua LPPM dari Lamajido, terima kasih Bu. Berikutnya, mohon maaf ada teman-teman yang berjuang. Mungkin kalau Pak Haryono selalu lihat yang jalan dengan saya itu ibu-ibu, mungkin dikira istri saya semua dari awal. Karena ibu-ibu yang 4, yang 3 ini mungkin boleh berdiri, yang menjadi saksi taman dan saat ini masih juga berjuang. Semoga juga bisa mengikuti jejak untuk bisa cepat selesai. Yang saya tahu persis tangisan mereka itu selalu di kamar mandi, Bro. Jadi tidak pernah menangis di muka umum, tapi kalau sudah di kamar mandi selalu kedengaran orang menangis di dalam tenaga lagi disertasinya. Terakhir, untuk istri saya yang mendampingi saya dari awal, saya jujur istri saya ini mendampingi saya dari sejak saya lulus SMK. Jadi sama-sama kita di vokasi SMK akuntansi. Sebelum saya melanjutkan S1, saya cuma bertanya, mau tidak untuk hidup susah bersama dengan saya? Dan alhamdulillah bertahan. Belum, senangnya nanti di belakang. Ya, jadi alhamdulillah kita menggunakan putih baju abu-abu bersama, berpose bersama. Sebenarnya saya ingin saya tampilkan, tapi di ruang akademik mungkin tidak terlalu etis saya tampilkan. Alhamdulillah kita menggunakan putih abu-abu bersama, dan kemudian menuju jenjang S1 bersama. Saya cuma minta satu, yudisiumnya jangan kasih jauh-jauh karena beliau selalu duluan yudisiumnya. Jadi S1-nya yudisiumnya beliau 2,5 tahun, saya mohon maaf 3,5 tahun, saya hampir 4 tahun, tapi beliau masih menunggu saya. Dan setelah itu S1 saya selesai, saya coba menuju yang serius. Setelah kita diangkat, hari ini diangkat, 3 hari berikutnya saya menuju ke Prof. Samsul untuk minta formulir S2, dan alhamdulillah saya ajak bersama istri saya. Dan kesini pun awalnya hanya saya sendiri, tapi saya rasanya tidak tega, sudah susah bersama masa tidak mau berjuang bersama. Dan mungkin S1, S2 beliau yang yudisium pertama, saya mohon izin untuk S3-nya saya izin yudisium pertama. Memang dari kemarin Prof, saya tidak terlalu semangat untuk ujiannya karena saya mau beliau dulu yang ujiannya, biar lengkap sudah. Kebahagiaan itu dibagi bersama, itu maksudnya. Terima kasih sudah berjuang, dan tentunya ujian hari ini memang saya paksa tanggal 15 Prof, karena memang hari ini ulang tahun anak saya yang pertama. Jadi 3 kali beliau ulang tahun tidak bisa. Dan ini tahun ketiga, saya minta tanggal 15 harus ujian saya untuk hadiah untuk saya. Terima kasih. Bila terperoleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau memberikan sebuah kata-kata itu harus disiapkan tisu. Ini saya lihat tidak ada tisunya ini sudah. Ya. Oke. Baik. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup, saya ingin kepada Pak saudara saya Pak Daftar ya Pak Daftar, salam sama Pak Daftar. Kami dengan Pak Pandi sama-sama berjuang di Banten tempoh hari, sama-sama di S3 ya. Salam sama beliau ya. Oke, baiklah Pak Bun sekalian, setelah rangkaian ujian promosi doktor atas nama Parmin, saya akan tutup dengan mengucapkan alhamdulillah